Halo Unparian, selamat datang di Unpar X, sebuah ruang kolaborasi, berbagi cerita, dan inspirasi. Unpar X mengangkat berbagai cerita inspiratif dari dosen, staf, mahasiswa, maupun alumni. Dan inilah episode kedua dari Unpar X bersama Valencia Melvinci. Di episode kedua dari Unpar X, kita akan berbagi inspirasi dengan sosok alumni yang mungkin sering kita lihat di layar kaca. Dia bukan seorang artis, dia juga bukan seorang musisi. Dia adalah seorang news anchor dari sebuah televisi berita ternama di Indonesia. Ya, dia adalah Valencia Melvinci, seorang news anchor Metro TV yang adalah salah satu alumni Unpar. Yuk kita ikutin kegiatan sehari penuh bersama Valencia Melvinci. Halo Valen. Hai Mbak Clara, apa kabar? Lagi siap-siap ya? Aku lagi siap-siap. Mau siaran? Betul. Oke. Hari ini aku mau siaran pagi-pagi. Siaran pagi apa tuh ininya? Hari ini di Selamat Pagi Indonesia. Selamat Pagi Indonesia, oke. Terus kalau persiapan news anchor itu kayak gimana sih? Kan Valen kan news anchor ya, terkenalnya ya. Nah, aku beda-beda ya setiap orang kan. Oh, Tapi gitu. kalau aku kan misalnya hari ini siarannya jam 8. Berarti nanti aku datangnya, tadi aku datang sini jam 6 pagi. Jam 6 pagi udah Jam 6 pagi, siap-siap, santai dulu lah ya. Bel baca-baca. Dan habis itu dandan, terus habis itu ganti baju. Nanti habis ini kita mau baca sebentar skripnya, bikin pertanyaan. Terus koordinasi sama produsernya, baru deh siaran. Itu sih. Berarti bangunnya jam berapa tuh? Jam 6 udah sampai sini? Senormal-normalnya lah ya Mbak ya. Karena jam 8 siarannya jam 6 sampai kantor, berarti tadi bangunnya jam 5. Oh jam 5, berarti nggak jauh ya dari sini ya, lokasi tempat tinggal sama kantor tuh? Enggak, karena berangkatnya pagi kan, jalannya cuma 15 sampai 20 menit lah, 18 menitan lah ke kantor. Terus ada persiapan lainnya nggak sebelum take syuting gitu? Nggak ada sih, nggak ada yang spesifik gimana, cuman Ritual-ritual begitu? ngopi kalau aku Oh pagi-pagi. harus ngopi, tiap pagi harus ngopi Iya banget. dong, supaya fokus kan. Kan beda-beda tiap orang kan, kalau aku ngopi. Jadi sebelum mulai kerja biasanya aku ngopi. Hitam panas. Oh gitu, harus panas? Harus. Mereknya enggak? Oh enggak, bebas mau apa aja. Yang penting hitam dan panas. Pernah nggak sih kejebak macet gitu di jalan? Enggak dong, kan kita antisipasi. Karena kalau misalnya mau siaran kan harus on time. Oke, jadi belum pernah kejebak macet. Misal kalau siaran siang gitu kan, nggak harus pagi kan, nggak selalu pagi jadwalnya. Kalau siang gitu gimana? Biasanya aku spare waktu aja sih. Kayak kan kita tahu ya kalau Jakarta kan nggak terprediksi ya Mbak ya. Kalau misalnya ada spare waktu 1 jam aja, biasanya lebih tenang lah ya hatinya. Nggak gitu deg-degan, takut kejebak macet. Atau harus lewat di Transjakarta. Berarti belum pernah pengalaman mau syuting terus kejebak macet gitu, panik gitu? Enggak. Kecuali mungkin ada beberapa kasus karena dari tempat lain gitu ya. Oke. Karena mepet jadwalnya. Tapi biasanya enggak sih, enggak ada. Gimana tuh kasus misal? Ya karena waktu itu aku ada acara di tempat lain, tapi aku perlu gantiin orang. Ini aku harus datang ke kantor. Karena backup gitu. Bukan karena kesehariannya kan kalau lebih seringnya jadwalnya ya pagi-pagi di sini gitu. Rutinitasnya gitu aja. Kalau sudah ada rutinitas biasanya aku udah antisipasi nggak akan terlambat. Berarti ini bentar lagi udah mau siap-siap take, udah cantik gini-gini. Oke. Habis ini terus ada ritual kayak misalnya apa ya? Senam mulut gitu atau apa gitu? Enggak ada sih, baca aja. Oh baca aja, kalau udah biasa ya. Iya. Learning by doing, practice makes improvement. Oke. Sip. Nanti hari ini kita mau ikutin Valen. Keseharian Valen boleh ya? Boleh. Jadi apa aja yang dilakuin Valen sebagai news anchor gitu tuh ngapain aja sih gitu? Boleh. Kita mau kepo banget. Oke. Oke. Habis ini kita baca ke atas. Oke. Boleh nih berarti masuk ke studio? Boleh. Ikut aku.
Valen, gimana tadi siarannya? Tadi aku siaran hari ini seru kok. Seperti biasa sih sebenarnya, karena rutinitas kan. Iya. Tadi udah selesai jam 8 sampai jam 10 Apa sih hari tadi ini. Bahasannya? Hari ini tadi ada interview ini. gitu ya? Iya. Tadi hari ini aku ada lihat interview. sih. Kita bahas soal PPDB kan. PPDB online, penerimaan peserta didik baru 2024. Tadi sama Ombudsman RI. Terus tadi juga ada bahas bola. Kan sekarang lagi Piala Eropa kan 2024. Terus macam-macam deh. Berita terkini gitu. Berarti si Valennya di studio, narasumbernya ada di? Hari ini di kantor Ombudsman kan. Tapi kita kan karena setelah COVID itu kan orang terbiasa ya untuk pakai Zoom. Nah sekarang kalau seandainya punya narasumber gak semuanya harus datang ke studio. Jadi bisa dari luar pakai sambungan Zoom gitu. Atau biasanya dari telepon juga bisa. Terus ada nggak kendalanya itu kan karena by phone ngandelin sinyal kan pasti kan? Ada beberapa kali, tapi kan nggak terus menerus. Biasalah kalau seandainya kita lagi kerja gitu ada aja, tapi biasanya bisa teratasi sih. Oke, terus kalau misalkan tiba-tiba terputus gitu si narasumbernya, terus si Valen lagi live nih, terus gimana tuh? Tenang, tipsnya? Tenang aja tenang. Tenang, santai ya kan. Kalau seandainya ada masalah ya tenang-tenang aja. Biasanya tuh selalu ada ini kan aku nggak sendiri juga kan. Juga ada produsernya, terus ada program direkturnya, macam-macam. Nanti pasti akan dibantu kalau seandainya ada kendala. Terus kan harus berkomunikasi aja gitu seperti biasa, infoin kalau seandainya ada masalah, nanti dicoba diperbaiki lagi ya biasalah gitu. Dan itu kamu mes banget ya ampun, lihat kamu di studio tuh kayak keren ya, news anchor tuh kayak cerdas gitu loh. Masa? Iya bener, jadi segala topik harus dikuasai kan pasti ya, ekonomi ya, politik ya, apapun gitu kan. Jadi kayak si narasumbernya ngomong apa, kamu bisa nimbal baliknya tuh cepet gitu loh. Tapi sebenarnya itu kan karena kan kita jurnalis ya semua yang ada di sini ya Mbak ya. Kalau seandainya setiap hari itu kan pasti ada update berita dan kamu kan bukan hari pertama baru membaca dan paham tentang isunya. Jadi setiap hari karena update, terus ada dialognya, ada review, ada diskusi sama produser, sama teman-teman jurnalis lain. Jadi itu mungkin catch up-nya nggak begitu susah ya. Dan kita biasakan diri untuk baca setiap hari. Berarti kuncinya baca dulu sebelum. Betul. Bayangin kalau misalnya kita mau wawancara sama orang, kayak tadi mau wawancara sama Ketua Ombudsman Republik Indonesia. Kalau misalnya kita nggak tahu orangnya siapa, gimana memposisikan diri nanti pada saat mau tanya. Iya betul. Gitu. Karena kan di sini kan posisinya jadi penanya kan. Nah, gitu. Jadi memang satu kuncinya harus baca, memahami si isunya itu apa gitu kan, beritanya. Terus ke profilnya yang narasumbernya juga mungkin gitu kan. Iya, tadi pagi juga aku kan sempat riset ya. Sebenarnya nggak cuma dari pagi sih, tadi malam gitu aku berarti tahu. dadakan dong pagi. Tapi kan malamnya aku udah tahu. Semua sebenarnya bisa sih kalau seandainya mau jadi reporter misalnya gitu kan, mau punya cita-cita jadi news anchor atau mau jadi produser gitu. Bisa kok daftar. Ternyata dari apa yang aku omongkan, ya kan. Mungkin kita nggak sepenuhnya sadar dari dalam hati kita pengen bantu orang ini, tapi ternyata secara tidak langsung itu tuh membantu ibu ini dan banyak orang lain yang dia bantu juga. Tiba-tiba aku disuruh naik gunung karena bagian dari pekerjaan itu. Dan gunungnya tahu-taunya pasti bilang kamu naik ke Gunung Rinjani ya gitu. Shock, oh my god. Oh ya pasti.